Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, kembali lagi bersama kita Green Radio Line dan saat ini kamu menyaksikan Sahabat Puan yang mana hari ini nih kita kedatangan narasumber luar biasa Kak Elizabeth Lily dari Medan, nggak dari Pekanbaru, nggak dari Riau. Dan beliau adalah seorang founder dari iHomeschooling, direktur Kita Hebat, My Mama Kitchen, Mari Bergaya, usaha dengan dan juga usaha ini dilakukan juga bersamaan dengan pemberdayaan para disabilitas. Nah, topik kita kali ini adalah cerita baik tangan-tangan difabel menyelamatkan lingkungan. Jadi, dua isu ini akan beririsan nih selagi kita berbicara bersama Kak Lili. Sebelumnya saya mau mengucapkan sangat amat terima kasih untuk Kak Lili sudah berkenan hadir dan membagikan apa yang sedang dikerjakan di sana di Medan dan luar biasa sekali saya melihat ada banyak video dan juga campaign ya yang dilakukan Kak Lili bersama apa yang sedang dibangunnya itu kayak luar biasa banget. Ada banyak hal yang diupayakan dan mau saya hai dulu nih Kak Lili. Bagaimana kabarnya di sana Kak? Luar biasa Oke. ya. Nah, jadi kita mau ngasih sedikit nih apa ya brief di awal tentang bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, kita tahu gitu. Dan termasuk juga penyandang disabilitas yang hampir luput dalam ruang publik, sayangnya. Nah, keterbatasan fisik banyak kemudian mendapatkan stigma para penyandang disabilitas yang kuat, yang mana sebagai penghambat bagi beberapa mereka untuk aktif di masyarakat, sehingga sulit bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan untuk berekspresi seperti halnya individu-individu pada umumnya. Nah, dalam membantu menyelesaikan persoalan ini sendiri, Kak Lili, saya panggil Kak Lili atau Kak Elizabeth nih, kira-kira? Nah, bebas. Yang mana enaknya Lili ya, mungkin ya lebih singkat ya. Iya, boleh ya. Dan Kak Lili ini bersama iHomeschooling sekaligus direktur Kita Hebat yang tadi saya sampaikan hadir untuk meruntuhkan mimpi buruk bagi teman-teman penyandang disabilitas. Luar biasa sekali. Nah, ide dan gagasan beliau memberikan kesempatan bagi anak-anak difabel untuk dapat berkontribusi dalam masyarakat dan juga penyelamatan lingkungan. Dua hal sekaligus. Nah, Kak Lili, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara bersama Puan di Bumi dan juga Green Radio Line. Nah, saya punya pertanyaan satu nih untuk di awal. Mungkin Kak Lili bisa ceritakan tentang lembaga yang banyak banget tadi gitu ya. Saya ngelihat banyak video dan berita tentang apa yang sedang Kakak bangun. Wow, luar biasa sekali Kak Lili. Ada banyak sekali hal yang dibangun dan gimana tuh time manajemennya dan apa ya tentang lembaga-lembaga tadi boleh sampaikan dan kegiatannya apa sih yang bersama dengan anak-anak atau kelompok disabilitas. Boleh Kak, silakan. Jadi kebetulan tahun 2003 saya dan suami kita mendirikan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, pada saat itu anak-anak masih kecil. Jadi kami tuh sebenarnya awalnya hanya mendirikan sekolah itu supaya anak-anak bisa sekolah, bisa mendapatkan kesempatan sekolah pada saat itu. Nah, semakin lama, semakin tentunya anak-anak semakin besar. Kemudian akhirnya dulu kita menetapkan kita mungkin anak-anak hanya sampai di usia 20 tahun. Ya, di Pulau Jawa sana juga banyak sekolah untuk anak-anak yang sudah remaja, ya batasnya mungkin hanya sampai 20 tahun. Jadi kami juga akan berpikir seperti itu. Tetapi setelah anak-anak mendekati 20 tahun, ternyata kami melihat bahwa ya akhirnya anak akan kembali ke rumah dan nggak ngapa-ngapain. Seperti itu. Akhirnya kami berpikir kita harus melakukan langkah berikutnya. Salah satunya adalah membuka usaha. Sebelum membuka usaha itu sebenarnya saya berpikir kita bisa mencarikan peluang kerja untuk mereka. Jadi pada saat mereka sekolah memang kita sudah mengajarkan berbagai keterampilan. Misalnya mereka juga seminggu sekali selalu ada kelas masak, seminggu sekali selalu ada berkebun dan sebagainya.
Jadi mereka sudah punya skill sebenarnya, sudah belajar mandiri, sudah punya skill dan sebagainya. Tapi pada saat kita mencari peluang usaha untuk peluang kerja awalnya, peluang kerja untuk mereka, tidak banyak teman-teman yang memberikan kesempatan itu. Mungkin ada teman yang sudah sangat dekat dan dia memberikan kesempatan itu, tapi hanya seminggu sekali, kemudian eh, hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu pun hanya 1 jam. Jadi itu masih sifatnya seperti ya sekali-sekali atau magang kecil-kecilan seperti itu. Tapi pada saat anak-anak diberikan kesempatan itu, saya melihat anak-anak sangat sungguh-sungguh mengerjakannya dan anak-anak sangat menghargai kesempatan. Dan saya menjadi pengen banget anak-anak tuh bisa kerja setiap hari seperti kita semua. Mhm. Anak-anak punya aktivitas yang panjang dari pagi sampai sore, punya kesempatan, punya hak untuk maju seperti kita semua. Akhirnya dengan berbagai cara, usaha, termasuk kami juga mengusahakan agar kami mendapatkan granti dari berbagai pihak. Akhirnya kita mulai dengan pertama usaha kita adalah Kita Hebat. Kita Hebat itu adalah usaha mengelola sampah, terutama sampah organik, sampah-sampah dapur, itu menjadi produk-produk kebersihan. Nah, itu waktu itu kita mulainya waktu kita pelajari itu sebelum pandemi sih sebenarnya 2018 2019. Tapi kita benar-benar fokus banget itu di tahun 2020 pada saat pandemi. Dan Oh. memang usaha inilah yang banyak menolong sekolah juga dan juga anak-anak yang pada saat itu kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya di sekolah, tapi kita mengerjakan usaha ini dan Mhm. kita jualan melalui Tokopedia, marketplace dan sebagainya dari sosmed. Dan itulah yang membuat sekolah kita bisa bertahan pada saat pandemi. Iya. Gitu. Keren banget. Nah, saya tertarik nih, Kak. Kakak itu kan mengangkat dua isu ya, yang kemudian sebenarnya penting di masyarakat, tapi tidak jarang terabaikan, yaitu isu lingkungan sekaligus isu disabilitas begitu. Ya, Kenapa kemudian membawa dua isu ini di lembaga yang Kakak jalankan di homeschooling, kita kita hebat ya, dan ya. banyak lainnya. Kenapa gitu loh, Kak? Apa yang mendasari? Penasaran banget. Nah, kebetulan sekolah kita itu yang satu namanya iHomeschooling. Itu adalah sekolah yang pertama. Setelah anak eh, udah banyak yang remaja, eh, nggak bisa lagi disatukan yang kecil sama yang besar. Akhirnya kita akan buka sekolah yang lain yang membawa anak-anak yang besar ke sekolah yang baru. Nah, pada saat itu kita mendapatkan tanah. Kita nyewa sebenarnya, tapi ya harganya harga saudara lah seperti itu. Yang punya juga salah satu kerabat dekat orang tua murid. Jadi tanah itu sangat luas, tapi nggak ada rumahnya. Jadi Mhm. akhirnya kita berpikir, oh kenapa kita nggak bangun sekolah alam saja? Dan juga itu bagus untuk anak-anak. Jadi mereka bisa berolahraga, mereka bisa bekerja atau belajar di alam terbuka. Mungkin mereka bahkan lebih sehat seperti itu. Dan akhirnya karena kami juga selain di sekolah, kita juga adalah salah satu relawan di Yayasan Buddha Ceci yang juga berpikir yang juga orientasinya ke lingkungan. Akhirnya anak-anak kami ajarin juga untuk menjauh uh, sampah. Hmm, ada banyak sekali yang diupayakan gitu ya. Jadi dari apa ya mencoba mengetrain anak-anak untuk bisa berbagai skill di iHomeschooling. Kemudian ada Kita Hebat yang menjual produk-produk yang kemudian anak-anak buat dan juga My Mama Kitchen. Apakah salah satunya dan juga Mari Bergaya Kak kira-kira? Ya, benar. Jadi anak-anak kita yang sekarang sudah siap untuk bekerja itu kira-kira 30-an. Itu udah dewasa semua, minimal usianya 17-18 tahun, maksimal sekarang yang paling besar umur 32 tahun. Nah, nah, yang 32 tahun ini kalau di luar sana pasti sudah punya karir. Hmm. Jadi kan eh, nggak semua anak itu bisa atau suka mengolah produk-produk kebersihan.
Tapi ada juga yang suka dengan masak-masak seperti itu. Akhirnya kita memasukkan anak ke usaha-usaha itu sesuai dengan kemauan, bakat, dan juga kemampuan mereka seperti itu. Wow, jadi memang melihat peluang dan juga keahlian dan ketertarikan anak-anak ya. Jadi usaha-usaha yang lain kemudian terbentuk begitu ya Kak ya? Ya benar. Nah seperti Mari Margaya juga itu Mhm. bahasa Batak, Mari Margaya artinya mari kita bergaya. Nah ini adalah produk fashion. Jadi Mhm. ada dompet, ada tas dan sebagainya. Nah ini untuk anak-anak kita baik pria maupun wanita. Jadi bukan cuma yang wanita, pria juga ada yang suka menjahit. Oh, oke, menarik sekali. Ah, Dan yang mereka jahit adalah sebenarnya perca-perca yang mereka jahit menjadi dompet dan sebagainya. Jadi itu sampah juga sebenarnya. Mhm. Jadi memang pemanfaatan limbah kemudian dijadikan produk layak pakai begitu ya? Benar, ya. Wow, oke. Nah, s- mungkin ini pertanyaannya cukup besar, tapi kita pengen tahu nih, kira-kira apa sih mimpi yang ingin dicapai oleh semua hal yang kakak bangun saat ini di iHomeschooling, di Kita Hebat, Mama Kitchen, dan Mari Margaya? Ya, salah satu mimpi besar saya adalah saya pengen eh, di Indonesia, kita nggak usah mikirin jauh-jauh dulu, di Indonesia eh, anak-anak seperti kita, anak-anak seperti anak kita ini, mereka punya kesempatan untuk bekerja sama seperti kita. Nah, untuk My Mama Kitchen khususnya kami sudah mengusahakan segala sesuatunya, semua surat-surat izin, misalnya ada halal, PRT, HAKI dan sebagainya kita udah usahakan, kita juga udah punya SOP dan sebagainya. Nah, nanti ke depannya kita sedang mengusahakan sistem franchise supaya teman-teman kita ya di Indonesia yang terketuk hatinya untuk membuka usaha kuliner Hmm. dengan memberdayakan mereka ya 50% 50% mungkin seperti yang kami lakukan juga 50% 50%. Jadi 50 tipikal 50 disabilitas ya bisa diusahakan di seluruh Indonesia dan anak-anak di seluruh Indonesia khususnya difabel bisa bekerja. Wow, Masya Allah. Semoga nanti tercapai mimpi besarnya Kak Mulia sekali. Nah, kita mau tayangkan sedikit nih video dari Kita Hebat. Em, jadi kita bertemu sebentar dengan anak-anak. Hang on. Kita hebat, seperti remaja istimewa, berbahan pupuk yang diolah mulai dari packaging, kemudian menghasilkan beberapa produk lagi, seperti salah satunya sampo dan sabun-sabun yang lain. Ramah untuk lingkungan, aman untuk kulit. Mari dukung remaja-remaja kita, remaja-remaja disabilitas. Mari dukung dengan menggunakan produknya. Produk Kita Hebat bisa didapat di Tokopedia dan Shopee. Ayo, kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, kita masih ada satu video juga yang sepertinya menarik kalau untuk ditayangkan. Yang ini. Kafe ini bukan hanya menyajikan makanan vegetarian atau vegan, makanan kita bebas gluten dan 90% produk kita atau makanan kita itu kita buat sendiri semuanya. Yang kedua, kita pemberdayaan remaja-remaja berkebutuhan khusus, remaja-remaja istimewa, mulai dari chef, waiter, helper, sampai ke kasir. Nah, kafe kita ini zero waste, jadi sampah-sampah dapur tidak terbuang percuma, tapi kita olah menjadi sesuatu yang berguna. Kita bisa lebih memperkenalkan menu-menu vegetarian kepada teman-teman di luar sana supaya lebih suka makan makanan non hewani. Kita bisa mendukung remaja-remaja kita, remaja-remaja istimewa supaya mereka bisa lebih maju. Karena kalau nggak kita siapa lagi?
Oke, kalau nggak kita siapa lagi? Nah, tadi kan penyampaian bahwa kitchen yang dibangun itu adalah My Mama Kitchen maksud saya itu adalah hanya khusus makanan vegetarian kah atau tidak hanya itu Kak? Apakah ini khusus makanan vegan atau vegetarian karena juga dalam upaya penyelamatan bumi? Karena kan lebih baik ya sebenarnya untuk bumi untuk kita mengkonsumsi makanan yang non hewani. Boleh disampaikan mungkin Kak? Ya, benar. Jadi memang Kitchen ini adalah satu restoran kecil. Menunya juga hanya menu vegetarian, vegan, dan bebas gluten. Jadi selain eh, sengaja menunya diatur seperti ini supaya anak-anak disabilitas yang memang alergi dengan gluten dan juga dengan hewani itu mereka bisa konsumsi sehingga lebih sehat dan perkembangan mereka lebih baik dan juga tentunya ke alam. Jadi ya teman-teman semua tahu kalau misalnya makanan kalau banyak eh, pengolahan makanan-makanan hewani, punya banyak peternakan itu akan membuat kita jadi kurang baik. Mhm. Oke, saya juga mau menyinggung sedikit tadi video pertama yang kita tayangkan, kita hebat di sana. Ada banyak sekali pemanfaatan seperti yang sudah kita bahas, barang-barang limbah ya, yang biasanya terbuang kemudian dikembangkan menjadi produk layak jual. Seperti halnya mungkin tadi nggak ditayangkan, tapi ada ampas kedelai yang kemudian jadi pizza, kemudian jadi tempe dan susu soya. Dan di video tadi ditayangkan permen kulit jeruk dan ampas-ampas buah menjadi ekoenzim sebagai pupuk organik gitu ya. Mungkin bisa diceritakan nih awal permulaan kenapa akhirnya memanfaatkan barang-barang terbuang kemudian menjadi produk gitu Kak. Karena kan sayang banget ya, Kak, dengan food waste ini yang sebenarnya masih bisa dikelola. Kalau kita buang begitu aja, itu akhirnya kan menumpuk di TPA, Hmm. yang akhirnya ya jadi sia-sia aja. Sedangkan kita tahu bahwa makanan ini bahan-bahannya sebenarnya kalau diolah dengan baik, dengan bersih, itu masih bisa jadi makanan yang bergizi. Misalnya kalau contohnya kan kami beberapa kali dalam seminggu itu kita membuat susu soya karena anak-anak kami nggak boleh minum susu sapi, nggak boleh minum susu yang mengandung kasein. Jadi kita minum susu soya kebanyakan. Nah, ampasnya tentunya sangat banyak. Nah, ampas ini yang sangat banyak ini kalau kita buang ke tong sampah itu menjadi sampah menumpuk di TPA. Nampaknya cuma sedikit, tapi kalau lama-lama ya jadi sedikit juga. Nah, tapi kalau ini kita kelola ternyata bisa. Misalnya dari ampas ini kita bisa kelola menjadi tempe. Nah, tempe ini terbuat dari ampas tahu dan luar biasa enaknya. Nah, kita pengen coba, nanti saya kirim ke baru. Iya iya saya pernah Kemudian, coba itu. Heeh. ya, kemudian dari ampas soya itu juga kita bisa buat pizza. Nah, jadi anak-anak kita yang tidak boleh makan gluten, yang dari makanan-makanan dan tepung terigu, mereka tetap bisa menikmati pizza yang dari ampas tahu, yang dari kacang kedelai berarti kan. Jadi bebas gluten. Dan kita juga menggunakan ampas tahu itu kita bisa buat nugget. Nuggetnya itu dicampur dengan kayu lagi dan juga jamur. Jadi ada gizinya juga. Iya. Mungkin kebanyakan masyarakat umum ya pemikirannya untuk memanfaatkan sampah atau limbah kemudian dijadikan produk gitu ya Kak. Ada kekhawatiran prosesnya yang Ya, ribet gitu. Tapi kita pengen tahu dong gimana yang dilakukan Kita Hebat dan iHomeschooling untuk mengajarkan anak-anak bagaimana cara memanfaatkan limbah kemudian menjadi sebuah produk gitu. ya. Apakah memang Kalau sesulit misal kebanyakan orang-orang pikir gitu? eh, kita banyak membaca, banyak melihat, kemudian kita uji coba. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada dua tempat, ya kan, jadi ada satu tempat yang mengelola sampah menjadi produk-produk kebersihan. Nah itu misalnya ampas-ampas kulit buah, kemudian ada juga misalnya sisa-sisa sayur, tapi sayur yang masih mentah, misalnya itu bisa kita kelola menjadi ekoenzim. Nah, itu yang ada di video Kita Hebat. Kemudian kalau yang sudah dimasak sisanya nggak bisa dimakan lagi, mau diapain? Mau dikelola jadi makanan lagi juga nggak mungkin. Nah itu kita bisa ke kompos. Jadi kita ada tempat untuk mengelola kompos sehingga anak-anak bisa belajar berkebun juga.
Nah, anak-anak kita awalnya tuh nggak suka makan sayur. Saya rasa banyaknya anak-anak nggak suka makan sayur. Ya. Tapi setelah kita mengajari mereka berkebun dan mereka memanen hasil kebunnya, mereka sangat suka sekarang makan sayur karena ini hasil dari kami katanya. Jadi ini adalah hasil dari tanaman-tanaman yang sayur-sayur yang mereka tanam. Jadi mereka sangat semangat sekarang kalau makan sayur. Gitu. Nah, kalau yang produk makanan, pengolahan menjadi produk makanan itu bisa kita lakukan di Indonesia. Oke. Berarti sebenarnya tidak seribet yang banyak dipikirkan orang-orang ya, Kak, dalam prosesnya sendiri. Udah, ya asal mau pasti ada jalan. Benar, benar, benar. Nah, itu juga bisa jadi sebuah cara nih untuk sahabat Green yang saya sekarang mendengarkan mungkin yang bingung gitu anaknya nggak mau makan sayur. Banyak Kak yang kemudian sampai dewasa kan nggak suka sayur. Padahal kan tubuh kita membutuhkan serat dari sayur begitu ya. Cara Ya, seperti ini bisa nih diajak berkebun, diajak composting dan ya, mendaur ulang limbah gitu ya untuk membuat kecintaan mereka juga. ya, diajak masak. Nah, pasti suka makanan yang mereka masak sendiri. Iya, benar sih, setuju. Nah, kita move ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Capaian dan kesuksesan apa sih yang menurut Kakak paling membanggakan selama ini? Pasti banyak banget nih pencapaian Kakak dengan banyak hal yang apa ya yang dibangun saat ini. Ini ke kemampuan anak atau ke lingkungan. Both bisa disampaikan keduanya? Oke, kalau ke lingkungan. Nah, kebetulan kita kan ada kemarin itu kita mengumpulkan minyak jelantah. Program ini sebenarnya sebelum pandemi tahun 96 kita udah lakukan sih. Sorry, tahun 2000 eh, pandemi 2020 kan 4 tahun sebelum pandemi itu kita sudah lakukan sih sebenarnya. Nah, kita kumpulin minyak jelantah. Kemudian awalnya kita hanya kumpulin minyak jelantah kita dan kemudian kita kumpulin minyak jelantah para orang tua murid. Kemudian akhirnya kita berkembang ke minyak jelantah tetangga-tetangga kita di lingkungan kita. Kemudian saya juga membuat kampanye ke sekolah-sekolah agar minyak jelantah tidak dibuang. Jadi para orang tua murid atau siapa saja boleh bawa minyak jelantahnya dikumpulkan. Tapi supaya mereka semangat, setiap kali mereka memberikan minyak jelantah, kita kasih sabun, sabun batang. Sabun batang itu untuk cuci baju, laundry. Nah, sabun batang ini juga terbuat dari minyak jelantah. Jadi supaya lingkungan kita tuh gak rusak gara-gara minyak yang kadang-kadang kita nggak terpikir. Dan sekarang jadinya semakin banyak orang yang mengumpulkan minyak jelantah. Teman-teman juga kayaknya saya nggak usah sekeras dulu lagi untuk kampanye karena teman-teman udah pada tahu otomatis kalau misalnya sudah terkumpul sekian banyak mereka akan bawa ke tempat kami untuk diberikan produk. Oke. Kan ada juga beberapa kafe yang kita menyebarkan. Itu menarik banget. Saya juga nonton videonya bahwa minyak jelantah kemudian bisa menjadi sabun. Itu gimana ceritanya sih, Kak? Nah, jadi karena minyaknya banyak, terus saya mikirin nih apa yang mau dilakukan. Saya lihat juga di YouTube, kemudian saya uji coba, kemudian saya diskusi juga dengan beberapa guru saya. Akhirnya kita mendapatkan yang satu formula kita bisa buat sabun dari minyak jelantah, di mana produk ini sangat ramah untuk lingkungan. Kemudian kalau kita menggunakannya di tangan kita itu tidak panas, tidak perih seperti itu. Jadi kalau minyak jelantah yang awalnya mengotori lingkungan setelah dia berubah jadi sabun, menjadi busa, dan dia tidak mengotori lingkungan lagi, tidak merusak lingkungan lagi dan habis seperti itu. Kalau Wow. dulu waktu saya kecil tuh ingat masih suka ikut sama bapak saya nyari-nyari cacing di selokan ya untuk makan ikan misalnya ikan hias. Nah, sekarang kalau kita mau mencari cacing-cacing itu lagi di selokan sekarang udah jarang banget. Kenapa? Karena banyak minyak jelantah dibuang di selokan-selokan. Make sense, make sense. Tapi luar biasa sekali, sangat amat inovatif gitu loh, solusi yang ditawarkan. Menarik. Nah, kalau tadi in terms of capaian dan kesuksesan ya, dari anak-anak sendiri gimana, Kak? Apa yang paling membanggakan? Ya, jadi setelah mereka punya kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk bekerja, mereka tambah percaya diri, tambah mandiri, pintar mengatur waktu, dan bahkan mereka
tidak minder Mhm. kalau mereka harus berlomba dengan anak-anak di luar sana yang normal misalnya. Kita baru bulan lalu ikutan lomba masak dan kita dapat juara 3. Wow. Dan lawan-lawan kita tentunya anak-anak normal, remaja-remaja dan mereka yang Wow, luar biasa sekali. Saya ngelihat foto apa videonya ya tentang anak-anak ikut lomba masak saat itu. Saya pikir lombanya ya, adalah lomba khusus anak disabilitas, ternyata enggak. Mereka ya, compete sama yang lain gitu ya. ya. Sampai sekarang kita belum pernah sebenarnya lomba dengan anak-anak sesama anak disabilitas. Kita Mm-mm. sudah beberapa kali lomba dan kita selalu berlomba dengan anak-anak normal. Oke, berarti memang aksesnya bahwa lomba-lomba yang dikhususkan untuk anak disabilitas masih terbatas juga ya, Kak ya? Eh, Kebanyakan sih dari program SLB ya. Tapi Mhm. memang saya nggak target ke sana sih. Saya ingin anak-anak kita tuh bisa menunjukkan ke dunia luar bahwa hanya takdir yang tidak bisa mereka tepiskan. Ya. Tapi nasib masa depan adalah tanggung jawab mereka. Wah, Mereka harus bisa. keren banget. Sangat amat inspiratif kali ini. Oke, kita moving ya Kak ya ke pertanyaan selanjutnya yang pastinya banyak ditemukan nih di perjalanan Kakak membangun banyak em, perusahaan atau lembaga yang sekarang Kakak jalani gitu ya. Tantangan apa sih Kak dan kesulitan yang dihadapi selama melaksanakan berbagai program yang dibangun gitu? Sebenarnya kalau namanya usaha, tantangan yang paling susah itu adalah segi permodalan, ya. Mm-mm. Nah, kita dan kita nggak bisa mencari modal itu dari orang tua murid atau orang tua dari anak-anak karena mereka juga punya kesukaran masing-masing. Ya. Jadi ya kurang lebih aja yang mungkin mereka bisa bantu. Nah, kami berusaha mencari dana-dana ganti. Itu salah satu kesulitan kami juga karena kita benar-benar harus belajar untuk mendalami keuangan, membuat laporan keuangannya bagus dan sebagainya yang membuat uh, pihak-pihak yang memberikan grant itu percaya dan mau membantu kita seperti itu. Nah, itu salah satu kesulitannya. Nah, kesulitan yang berikutnya itu adalah misalnya kita harus mencari tim guru, atau kalau di usaha kita itu kalau di sekolah namanya guru, di usaha namanya staff mentor. Nah, kita harus mencari staff mentor yang benar-benar mereka bekerja dengan visi untuk memajukan anak-anak ini, bukan untuk ya asal ada kerja saja. Nah, itu yang benar-benar kita latih, benar-benar mencarinya juga nggak gampang, dan nggak ada yang siap jadi semuanya. Kita latih baik secara keterampilannya kita latih, mentalnya juga harus kita latih seperti itu. Ya kesulitan yang lain seperti usaha-usaha yang lain tapi saya percaya kalau kita punya niat yang baik, etikat yang baik, selalu ada. Iya bener, dari mana aja itu tiba-tiba datang pertolongan gitu ya kalau memang Benar, niatnya baik gitu. Oke, ya. nah tadi disebutkan mungkin tantangan, kesulitan dan juga cara mengatasinya juga sudah disebutkan ya. Kemudian selanjutnya nih pertanyaan saya, gimana sih menurut Kakak dukungan dari masyarakat ya atau lingkungan sekitar tentang apa yang sedang digerakkan oleh iHomeschooling, Kita Hebat, My Mama Kitchen dan Mari Bergaya nih terkait anak-anak dengan disabilitas? Dan kita sih, ya maksudnya semuanya mendukung kita. Tidak ada yang melarang ataupun merasa, aduh, gimana nih ya, misalnya kalau di lingkungan sekolah, misalnya kita di lingkungan sekolah kita kan di tengah-tengah penduduk ya. Mhm. Tapi kita didukung kok. Artinya misalnya ada anak yang sedang tersesat atau ada anak yang masih kurang mandiri, kemudian mereka dia lari keluar, terus kita kecarian. Nah, penduduk bisa bantu mencari. Bahkan kalau melihat mereka langsung ini anak dari sekolah alam ini, dibimbing seperti itu. Kalau dari segi lingkungan sih oke. Kemudian kalau kegiatan yang kita adakan di sekolah, Mhm. kemudian yang juga merangkul penduduk-penduduk di sana, di lingkungan sekitar kita, warga-warga di sekitar kita, mereka juga sangat mendukung.
Oke, berarti kalau anak-anak di iHomeschooling ini adalah sekolah alam berarti ya, itu mereka akan mendapatkan sertifikat atau ijazah kakak di saat lulus seperti apa? Tergantung dari kemampuan dari si anak. Jadi Mhm. satu iHomeschooling, satu lagi sekolah alam Medan. Jadi ada dua Oh, sekolah beda yang ya. berbeda, tapi kita memang itu memang dua-duanya kita kelola. Satu untuk yang kecil, satu untuk yang besar. Yang besar itu di sekolah Sekolah alam. alam Medan. Oh, I see. Oke, berarti berdasarkan skill mereka, begitu ya nanti ijazah yang diterima gitu. Nah, ijazahnya itu keluar dari Dinas Kesetaraan sebenarnya. Nggak semua anak dapat karena nggak semua anak sanggup untuk ujian. Uh, dan kalau misalnya ada anak yang nggak sanggup, kita juga nggak maksa, orang tua juga nggak maksa. Yang penting mereka, anak-anak ini punya keterampilan, punya kegiatan, bisa mengisi waktu-waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi kan ada juga yang uh, mereka punya kemampuan intelektual yang cukup untuk Ya. ikut ujian. Uh, Anak kami ada loh di seleksi ya, tapi Mhm. dia tembus UGM loh. Masya Allah, wah keren banget, ya ampun. Ya, Oke, tadi dari dinas apa Kak? Kurang kedengeran yang memberikan ujian? ya, dinas pendidikan, dinas kesetaraan, Dinas. paket kejar paket A, kejar paket B, seperti itu. Oh, oke, I see. Nah, kita moving nih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi udah dibahas sedikit sih sama Kak Lili tentang bagaimana masyarakat respon masyarakat, dukungan masyarakat gitu. Jadi dari yang Kakak sampaikan tadi apakah masih ada stereotip di masyarakat tentang kelompok disabilitas atau completely nggak ada di lingkungan sekolah? Kalau di lingkungan kami kayaknya nggak ada sih, karena mereka semua mendukung kita. Uh, Mereka melihat tindakan-tindakan positif kita juga. Karena saya juga mau menunjukkan kepada lingkungan sekitar kita bahwa anak-anak ini bukan harus ditakuti atau disisihkan atau dijauhi seperti itu. Mhm. Uh, jadi anak-anak juga punya jadwal tertentu mengerjakan satu program yang namanya program berbuat baik. Kita pernah program berbuat baik ini salah satunya kita pernah membersihkan gereja dan juga membersihkan masjid. Jadi misalnya kalau yang di masjid itu kemarin kami lakukan setelah sholat Jumat. Jadi anak-anak yang ada yang bersihkan halaman, tentunya kan kalau habis sholat Jumat kita ramai pasti sampah banyak. Mereka nyapu, mereka bersihkan halamannya. Kemudian yang boleh masuk ke masjid, mereka masuk ke masjid. Itu ada salah satu program kita namanya program berbuat baik. Jadi saya tekan kita harus berbuat baik. Dan Wah, lingkungan kita juga melihat kok anak-anak itu ternyata baik ya. iya. Gitu. Jadi, Kak Lili dan apa yang sedang Kak Lili inisiasi dan kembangkan ini sepertinya harus di copy paste ke banyak manusia-manusia lain deh. Kayaknya tempat lain perlu ada banyak Kak Lili ini ya. Kalau di pesan Kakak sendiri nih Kak, karena pasti di masyarakat ada banyak stereotip tentang kelompok disabilitas ya. Apa sih yang bisa kita bantu untuk merubah pola pikir masyarakat ini? ya kita nggak bisa mengubah orang lain, kita bisa mengubah diri kita. Orang mungkin akan menghargai kita kalau orang sudah melihat apa yang sudah kita lakukan. Kemudian juga teman-teman disabilitas. Nah, kita bisa mengembangkan teman-teman disabilitas menjadi orang layak dihargai. Jadi jangan cuma kita saja, tapi tunjukkan kemampuan kita itu sampai mana. Uh, kita bisa dibantu. Harus ada banyak program-program dari kita semua, termasuk program pemerintah kalau bisa, yang mengembangkan kemampuan-kemampuan dari disabilitas. Karena kita nggak bisa tutup sebelah mata ya. Disabilitas ini banyak banget. Dan jangan dikesampingkan. Ya, Saya tidak benar-benar. menjadi serta masyarakat, tapi Mhm. kan mereka adalah bagian dari disabilitas. Benar, benar sekali. Dan sepertinya isu-isu sekarang itu ada banyak gitu usaha-usaha di berbagai macam daerah yang kemudian anak disabilitas menjadi misalnya waiters dan diambil sebagai karyawan gitu ya Kak ya. Sepertinya isu ini cukup
banyak diperbincangkan sekarang. Benar nggak sih menurut kakak gimana? Ya, cuma saya belum menemukan atau mungkin ada, tapi hanya 1-2 saja yang benar-benar memperkerjakan. Yang sering saya temukan hanya masih event-event tertentu, artinya hanya 1 hari seperti itu, sekali-sekali. Sedangkan yang sangat diharapkan oleh teman-teman kita yang disabilitas adalah setiap hari. Sama seperti kita juga, kita pengen punya kegiatan setiap hari. Mereka juga. Iya, Dan mereka bisa loh ngatur jadwal mereka sendiri. Mereka wow. bisa atur waktu mereka sendiri. Berarti itu ya tugas kita sekarang untuk terus menggaungkan dengan concern masyarakat yang telah ada dan penerimaan terhadap kelompok disabilitas. Kita masih terus nih ada hal-hal yang terus harusnya diperjuangkan, yaitu mereka butuh pekerjaan yang layak dan setiap hari begitu loh. Mereka bisa Ya. bekerja seperti kita juga. Oke, terima kasih banyak Kak Lili. Mungkin ada closing statement-nya nih sebelum kita akhiri. Ya, sama seperti yang di video ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan tunggu orang lain bertindak, kita duluan bertindak. Oke, keren banget. Saya mau kasih tepuk tangan karena Kak Lili keren banget dengan apa yang sedang kakak Sama-sama. jalankan. Itu sangat menginspirasi saya sendiri selaku MC saat ini. Dan saya berharap sahabat Green yang kemudian mendengarkan bisa terinspirasi juga melakukan perubahan serta apa ya, hal-hal baik yang kemudian diberikan kepada masyarakat seperti halnya Kak Lili. Nah, sekian dulu sahabat Green, bincang-bincang kita tentang cerita baik tangan-tangan difabel menyelamatkan lingkungan. Nah, dari tangan-tangan Kak Lili ini ya, kemudian dipindahkan ke tangan-tangan anak-anak difabel. Keren sekali. Terima kasih banyak Kak Lili dan juga sahabat Green yang sudah menyaksikan hari ini. Make sure that you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.